94,8 di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Dan juga 90,9 Global FM Surabaya. Ada Dibi dan ada juga Dido. Yang kita bakal nemenin kamu nih Youngsters dan juga Sobat Global selama 1 jam nanti yang pastinya di acara Intimate Session with Indra Sinaga. Mungkin Sobat Global juga Youngsters kaget kali ya siang-siang ini ada apaan sih tumben-tumben banget gitu kan. Tapi yang pasti di sini yang udah langsung datang di Mod Cafe Surabaya udah pasti tahu melihat kegantengan dan kegantengan. Dido dan kegantengan saya maksudnya. Model Mas Dido. Iya. Nah ini udah sebagai top model kebun binatang maksudnya. Tapi yang pasti nih biar kita ngobrolnya juga enak. Boleh kali ya kalau kita lepas masker dulu. Betul gitu banget ya. Biar terdengar jelas toh kan. Udah vaksin kan? Udah kan? Udah vaksin semua ya? Udah vaksin semuanya. Kita juga jaga jarak ya. Iya. Ternyata lebih enak ya ngomong kagak pakai masker ya. Lebih jelas ya. Lebih jelas ya suaranya. Suaranya gue lebih enak gitu. Iya, tapi selamat datang Naga. Terima kasih di Surabaya. Mungkin udah di Jawa Timur selama beberapa hari ini ya. Dia dulu kayaknya lumayan sering kali ya, beberapa kali kayak dilihat dari postingan bolak-balik ya. Iya, gue orang sini gue mau pindah KTP, tinggal ngurus KTP doang nih. Udah mulai nyaman ya. Mulai nyaman. Kan? Hati-hati dengan kata nyaman. Oke. Nah kalau dilihat gitu ya, sempat juga scroll juga gitu. Tapi ternyata Indra Sinaga atau kita bisa panggilnya Naga ini, sekarang udah mulai aktif di YouTube juga ya? Sebenarnya enggak juga sih. Kalau aktif banget sebenarnya enggak. Sempat di awal pandemi bikin konsep waktu itu Tamu Naga namanya. Itu lebih ke kurang kerjaan sih sebenarnya. Jawaban itu sudah diduga tadi ya. Kurang kerjaan tapi menghasilkan nggak? Iseng banget. Menghasilkan pencitraan. Pencitraan. Jadi memang sempat bikin tadinya kan bikin channel YouTube. Aku tuh bikin channel YouTube tuh sebenarnya udah lama. Lama banget sebelum happening orang main YouTube. Tapi benar-benar hanya akun hanya untuk nonton video, untuk nge-search streaming lah, untuk streaming. Gak pernah kepikiran buat bikin video sendiri, bikin konten sendiri. Akhirnya setelah YouTube atau sosial media akhirnya jadi media mainstream lah ya. Sekarang akhirnya bikinlah vlog-vlog yang memang tadinya hanya vlog kerjaan, lagi jalan kemana, lagi kemana, bikin vlog, bikin videonya. Terus akhirnya di awal pandemi dengan record label dengan Alpha Records, dibikinin tuh satu studio untuk teman-teman Alpha Records, sebenarnya bukan cuma buat Naga gitu, bukan buat aku aja gitu, buat semua teman-teman dari Alpha Records. Disiapin studio, disiapin peralatannya, semuanya dikonsepin. Kita tinggal jadi hostnya gitu. Bikinlah si Tamu Naga tadi itu. Dibikin Tamu Naga jadi salah satu konten di Naga YouTube itu. Kalau kita alhamdulillah nggak berlanjut sih sampai sekarang. Nggak berlanjut sekarang. Makanya itu yang mau saya tanyain kenapa sudah sekarang nggak dilanjut ya udah dijawab. Terus kedua gini, kan mau nggak mau Naga sendiri ini bukan artis kemarin sore di industri musik. Let's say kita tahu dulu Cilapop, betul kan? Tenanglah tenang. Aku di sampingmu. Gila. Abis itu gimana kalau kalian duet aja ya sekarang? Anda mau geser juga gak apa-apa sih sebenarnya. Nggak, lebih ke terus juga ada Lila, ya kan? Lila. Terus akhirnya sempat bersolo karir. Dan pada akhirnya sekarang ada band, vokalisnya ada band. Nah sebenarnya image yang pengen dibentuk sama Naga sendiri lebih nyaman dipanggil sebagai anak band, vokalis band atau sebagai solois yang sekarang tentunya mau dipromoin singlenya. Sebenarnya sih kalau secara mental gitu, asik ngomongin mental. Anak sekarang banget ya. Healing ya. Self declare mental illness. Rencananya memang berangkat ke Jawa Timur ke Surabaya buat healing sih. Jadi emang secara mental sih sebenarnya emang ngeband karena memang basicnya dari SMA ngeband gitu, ikut-ikut festival musik, terus ngeband dari satu gigs ke gigs lainnya. Nggak pernah terfikirkan untuk bersolo karir tadinya gitu, dan masuk pertama kali ke industri musik Indonesia itu pun tadinya memang berangkat ke Jakarta tuh buat bawa demo band di Pekanbaru gitu. Bandku di Pekanbaru, berangkat ke Jakarta sana sini cari label, ternyata biasalah anak daerah coba merantau mengadu nasib. Dulu kan beda ya, maksudnya kalau sekarang kan kita bisa upload dari mana aja, terus mungkin karya kita bisa terdengar di mana aja. Dan bisa diapresiasi banyak orang. Betul, di mana aja bisa. Kalau dulu kan senternya masih Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta untuk bawa demo band, masih keliling dari satu label ke label lain untuk cari produser, masih itu. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan.
Terus udah sempat boleh dibilang udahlah kayaknya memang bukan di sini nih gitu. Oke. Sempat gue fokus kuliah, udah cabut ke Pekanbaru. Berarti udah balik. sempat ini ya patah semangat berarti ya di tengah. Benar. Tapi memang ya jalan hidup orang itu memang sudah diatur ya. Okay. Benar. Garis perjalanan hidup kita itu benar-benar sudah diatur. Nah pada saat itu tuh lagi pulang ke Pekanbaru, tiba-tiba salah satu teman yang di Jakarta ngirimin lagu ke yang acara tadi, cipta lagu populer, dan aku sendiri tuh berarti nggak pernah ngirimin lagu itu untuk ikut kompetisi cipta lagu populer itu nggak pernah ikutan. Dia kirim lagu yang pernah direkam, dia kirim, ternyata lagunya masuk. Terus berangkatlah ke Jakarta sebagai pencipta lagu waktu itu, bukan sebagai penyanyi. Begitu datang ke record labelnya, ke yang penyelenggara acara itu, kamu Indra Sinaga ikut audisi aja, ikut audisi buat vokal juga, jangan cuma lagu, ikut audisi vokalnya. Ternyata masuk juga, finalis juga. Ya udah dari situ berlanjut tuh perjalanan musiknya, akhirnya dari cipta lagu populer itu rilis single Aku di Sampingmu. Berawal dari situ ya. Benar, dari situ. Dari situ setelah itu bikin Lila dan berjalan sampai sekarang. Dan saya ingat banget itu lagu itu lagu kayaknya jadi rajanya soundtrack FTV waktu itu. Waduh. Aku Sampingmu ya. Iya. Bener kan? Bener awal-awal ya. Bener awal-awal FTV. Zamanin enggak? Terus Zamanin dong. Loh, tapi percaya atau enggak aku ngefans banget dulu sama Lila. Oh, seriusan? Serius. Sampai beli kaosnya yang tulisannya Lila. Serius. Sumpah. Belinya ada poster nggak? Tapi pasti bukan yang official, pasti beli di PGS ya. Di Kodam. Di Kodam ya kan. Sablon sendiri. Tapi akhirnya pas waktu sekarang sempat tadi yang pengen ditanyain, kenapa akhirnya sekarang kok nggak bikin lagi, ditekunin gitu. Betul. Ya untuk konten di YouTube-nya ini? Emang susah sih, bukan susah sih ya, butuh niat, effort dan konsistensi yang luar biasa untuk bikin konten-konten di sosial media di YouTube. Makanya kalau ada yang bilang, wah enak banget ya jadi YouTuber, gampang banget, cuman upload video dapat duit. Katanya penonton, kata netizen kan gitu, enak banget sih gitu, cuman gitu-gitu doang dapat ini. Padahal kita tahu banget effort itu luar biasa, gitu. Effort mikirin kontennya apa, isinya apa, algoritmanya apa yang lagi disukain orang. Dan sementara untuk saat ini ya, aku nggak tahu kalau nanti misalnya tiba-tiba ketemu dengan tim yang klop terus bisa lanjut lagi, bisa aja. Tapi untuk saat ini memang kalau aku pribadi tuh lebih seneng bikin lagu, terus ngerilis ini. Jadi mungkin butuh tim yang solid sih untuk bisa konsisten di sosial medianya juga. Jadi gitu. Emang mungkin karena sekarang juga bentoran sama promo-promo juga kali ya. Benar. Jadi isinya masih sebatas activity-nya. Gitu. Sosok Indra Sinaga ini adalah tipikal family man banget. Oh itu. Ya Lu kan? tidak pernah malu untuk memposting apapun yang ada di media sosial, karena kan tidak semua orang melakukan seperti itu. Betul. Ada yang bener-bener menjaga banget. Sampai foto anak itu jangan sampai terpublish. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana? Iya itu pilihan kan. Pilihan ada yang memang dia benar-benar menjaga privasinya, nggak mau kelihatan. Mungkin sisi dia sebagai seorang performer adalah dia sebagai seorang performer yang dia nggak mau tahu keluarganya siapa, anaknya siapa, istrinya siapa, atau kehidupan keseharian seperti apa. Nah, kalau aku mungkin tipe yang tidak memisahkan itu sih. Jadi aku seorang performer, tapi juga ya itu realita kehidupanku seperti itu. Ini keluarga aku, ini istri aku, ini anak aku. Ya udah, ya Indra Sinaga dengan segala apa yang ada di belakangnya, itu aja yang aku post aja gitu, nggak ada masalah. Oke. Bahkan sampai ada vlognya juga kan ya, bareng sama keluarga juga. Sempet. Aku nonton juga sih. Family man banget gitu. Tapi itu bukan pencitraan kan? Apa? Bukan pencitraan kan? Dikit lah. Yang penting kan family man. Yang penting kan keluarga sendiri ya. Gak ngurusin keluarga orang kan. Gitu. Bener sih. Iya bener juga sih. Daripada nanti kayak series yang lagi hit. Lo. Kita masih ngomongin family juga sedikit gitu. Ketika tadi lu bener-bener nggak ada masalah sama sekali ya. Ketika publik tahu apa yang lu lakukan bersama keluarga di media sosial. Iya nggak ada masalah. Memang di awal-awal kan ya pasti lah ya, namanya orang misalnya mengagumi someone gitu ya. Ada beberapa yang memang nggak semuanya orang suka karena karya kita gitu. Ada yang suka karena sosoknya, karena statusnya gitu. Di awal-awal menikah pun banyak yang ya kok merit sih, kok ini seperti, tapi kan itu bagian dari perjalanan. Itu benar loh, itu benar. Kok nikah sih gitu, kok ini sih, itu memang bagian dari perjalanan kan. Maksudnya kita di profesi apapun akan menghadapi situasi perjalanannya sebagai manusia, normal-normal aja gitu. Nah, ada yang memang memisahkan itu supaya
secara citra dia tetap seperti pada saat dia muncul di industri. Jadi dia menjaga itu terus gitu, ada yang begitu, ada juga yang mungkin ya santai aja dengan situasinya, dengan kenyataannya bahwa secara sosok, secara kehidupan, secara perjalanan memang udah berubah gitu loh. Benar. Aku ya tipe yang itu. Memang dari dulu, dari awal muncul ke industri musik sampai sekarang kan udah pasti banyak banget perubahannya. Benar. Makanya gitu jadi, tadi. Iya benar, mempersilahkan semua ngikutin, mungkin senang dengan karyanya, senang dengan sosoknya, senang dengan perjalanan hidupnya. Apapun aku yang sekarang itu aja. Nah tapi kalau di proses sekarang ini kan Naga juga lagi promo-promo single gitu kan, banyak keluar kotanya juga gitu kan. Meninggalkan keluarga tercinta. Keluarga. Nah itu gimana tuh? Maksudnya ngebagi waktu? Apakah memang ada hari di mana Naga itu kan kemarin aku udah sempet lama nih ninggalin keluarga gitu. Akhirnya memutuskan bareng sama manajemen seminggu deh gue nggak kerja bareng sama keluarga, atau gimana nih buat ngebagi waktunya biar balance antara kerjaan sama keluarga? Iya, paling ada hari-hari spesial seperti kemarin kan tanggal 27 kemarin aku tuh baru anniversary yang ke-10 tahun pernikahan. Sweet banget. Otomatis lucunya 10 tahun. Padahal gak selucu yang kalian bayangkan loh. Gak selucu. Kehidupan berumah tangga tidak selucu yang kamu bayangkan. Yuk gimana? Tidak hanya sebuah foto romantis. Ya 10 tahun misalnya gitu kan, misalnya lagi ada anniversary terus tiba-tiba ada tawaran harus perform tuh biasanya galau banget biasanya, sih. Ya biasanya kayak kemarin harus ada jadwal promo, tapi di tanggal itu aku akhirnya bilang izin dulu lah tanggal itu soalnya lagi anniversary yang 10 tahun, harus ada momen spesial bareng family gitu. Paling yang gitu. Kalau kayak sekarang harus pergi misal 1 minggu gitu, ya sekarang kan zamannya bisa video call gitu kan, bisa dipermudah benar, yang jauh bisa dekat teknologi benar. Paling kayak gitu, nanya kabar ke rumah, video call, lihat situasi rumah, itu aja sih. Oke. Sweet banget sih. Tapi kalau memang keluarga ini kan adalah bisa dibilang lingkungan terdekatnya Bang Naga gitu kan. Lingkungan terdekat, sempet juga bikin lagu ketika anak pertamanya lahir. Ya kan? Tapi pernah nggak kepikiran secara global gitu ya? Global FM, bukan. Sorry. Dari sudut pandang global FM. Secara keseluruhan itu pengen bikin lagu tentang keluarga gitu. Bukan tentang spesifik kayak tentang anak, enggak, tapi keluarga. Pernah kepikiran nggak buat bikin single yang tentang keluarga kayak gitu? Mungkin nanti ada momennya sih. Sekarang sih belum. Oke. Belum. Tapi mungkin nanti featuring sama anak mungkin bisa. Itu juga lagi tren juga kan, lumayan tren juga tuh, banyak musisi duet sama anaknya ya. Gitu. Iya sih. Pencitraan lagi bukan? Kita masih ngomongin cipta lagu juga. Ini menarik ya, seorang Indra Sinaga yang dulu kita tahu seorang penyanyi yang pada akhirnya sempat juga menciptakan beberapa lagu yang pecah juga di industri musik gitu kan. Lebih nyaman nyanyiin lagu orang, ciptaan orang, atau lagu sendiri? Lebih nyaman nyanyiin lagu sendiri sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena ya interpretasi dari yang nulis sama yang kita tulis sendiri tuh pasti beda. Pasti beda. Kadang-kadang kalau misalnya, gue pernah nyanyiin satu lagu yang ditulis sama orang lain, bukan ciptaan sendiri. Judulnya Menikmati Cinta, waktu itu solo tahun 2018. Lagu itu ya hasil ngobrol-ngobrol sebenarnya, terus ditulis sama David Sam, salah satu komposer dari Bandung. Aku nyanyiin lagu itu. Dan itu memang agak interpretasi ketika menyanyikan lagu sendiri, mungkin kita tahu ini begini, penekanan di bagian liriknya ini, terus notasinya enaknya gini gitu. Ada kebayang itu kan. Kalau misalnya nyanyiin lagu orang kan pasti dari komposernya juga punya imajinasi sendiri. Nah, itu kita juga harus bisa ngewujudin ekspektasi si komposernya itu. Kadang-kadang nggak sama visinya gitu loh. Itu. Ini dan juga kalau misalkan denger ya dari zaman dia yang pertama solois Cilapop itu ya, terus Lila, akhirnya solois dan menciptakan lagu buat orang, sekarang juga dia ada band gitu kan. Lu tipikal pencipta lagu dan penyanyi yang suka bawain dengan kata-kata yang mungkin umum atau mungkin yang puitis-puitis? Tipikal seperti apa? Karena menurut gue tuh ya, itu udah beda banget tuh. Gimana? Dari Lila gitu kan ke solois,
Itu udah beda banget kata-kata atau prosa yang dipilih. Gila Bang Dido. Ih bener serius. Contohnya. Sebagai pengamat. Keren banget Gimana? Kalau kita ngomongin lagu-lagu kita sebut saja kayak lagu Magic. Oke. Ya, lu bawain kan lagu-lagu dari kata-kata yang menurut gue sih umum-umum banget gitu kan. Tapi coba lu lihat beberapa lagu yang sekarang nih yang lu ciptain kayak model kita yang beda, termasuk juga yang terbaru sebuah pengakuan. Itu beda banget, itu bener-bener deep banget gitu loh. Oke. Jadi gini ceritanya. Begini ceritanya. Sedep kan pertanyaan gue. Bagus. Pertanyaannya bagus banget. Ini gue belum pernah jelasin kayaknya ke teman-teman semua pas lagi itu. Mantap. Gue itu dulu seneng, gue ngefans banget sama lirik-liriknya ya Ahmad Dhani. Betul. Nah, akhirnya gue tahu Ahmad Dhani itu baca buku Khalil Gibran, baca Jalaluddin Rumi dan lain-lain. Akhirnya gue juga baca itu. Di album Lila yang pertama, gue bikin demo semua lirik-liriknya yang seperti itu. Nah, begitu masuk label, begitu masuk Alpha Record, mereka suka notasinya, tapi nggak suka liriknya. Nah, akhirnya lagu-lagu gue dirubahlah semua liriknya. Yang tadinya seputis-putis Khalil Gibran itu dibuat straight to the point, termasuk Percayakan. Bener. Ada Dewi Cinta dan lain-lain itu yang tadinya gue bikin puitis, di-cut semua. Coba bikin lagi yang lebih simpel. Jadi kata-kata umum ya yang dipakai. Kesel ada, pasti ada kesel kan. Kesel udah nulis udah mikirin ternyata harus dirubah jadinya sesimpel itu gitu. Tapi secara bisnis ternyata keputusan dari label ya benar gitu. Album pertama Lila jadi album yang buat gua pribadi jadi something titik awal buat aku masuk ke industri musik Indonesia gitu. Kalau misalnya pada saat itu ya walaupun belum tahu ya kalau liriknya nggak dirubah mungkin bisa sama aja juga bisa. Dan lagi faktor luck kita nggak ada yang tahu juga. Faktor luck juga nggak tahu. Faktor luck kita nggak tahu. Ya itu salah satu penyebabnya. Akhirnya mungkin makin kesini makin dibebasin, makin terserah mau lirik bikin apa aja bebas gitu. Iya. Jadi gitu perjalanannya gitu kan. Ya di satu sisi sebagai seniman pasti pinginnya apa yang kita mau gitu, tapi di sisi lain ketika kita bekerja sama dengan investor ya boleh dibilang pasti kan sedikit banyak harus ada banyak pertimbangan ya. Benar. Oke. Tapi kalau secara pribadi sendiri, Bang Naga lebih suka yang puitis gitu atau yang straight to the point? Yang aman-aman aja lah. Sebenarnya tergantung kebutuhan lagu sih. Kadang-kadang gini, ada lagu yang memang puitis. Gue bilang penggemar Ahmad Dhani banget karena lirik dia itu sebenarnya kalau didengerin itu straight to the point gitu. Tapi pilihan katanya bagus ya? Gitu, tepat. Ada juga beberapa lagu yang mencoba untuk sangat amat sastra banget, tapi akhirnya jadi kayak puzzle yang pisah-pisah gitu loh. Demi menemukan kata-kata yang sangat sastra, puitis. Tapi maksud lagunya malah sebenarnya nggak connect gitu loh. Ya kita sebut juga lagi era 90 kita ngomongin Club Project. Club Project itu gokil kalau itu. Itu liriknya kan nggak umum banget gitu kan. Tapi justru bisa kena banget kan. Kayak gitu. Ya, Club Project salah satu yang luar biasa sih itu lirik. Dan sebagai pencipta lagu di luar sebagai penyanyi ya, sebagai pencipta lu tipikal pencipta lagu yang ngikutin tren musik nggak? Atau udahlah ini pakemnya Indra Sinaga tuh kayak begini? Ya udah. Ada punya idealis sendiri gitu. Sempat nyoba ngikutin gitu. Ngikutin misalnya sekarang lagi zamannya apa musik, sempat nyoba dengerin terus nulis juga. Tapi jadinya tetap begitu direkam jadinya kayak gue juga. Jadi gak bisa juga. Kadang-kadang gitu beneran. Tapi mungkin karena bisa jadi itu karakter vokalnya Bang Naga yang udah terlalu kuat gitu kan. Iya, gitu. Bener. Jadi ngikutin sama tren sekarang pun itu tetap ya ini naga gue gitu, gimana dong gitu kan. Ya memang susah sih. Kita kan tumbuh dengan circle, dengan lingkungan masing-masing gitu loh. Mungkin ada yang era 80 90-an, ada yang era 2000, terus sekarang udah era 2010 2020 kesini punya lingkungan yang beda-beda, punya referensi yang beda-beda. Akhirnya referensi-referensi itu masuk ke alam bawah sadarnya ketika nulis lagu, ketika nyanyi. Itu jadi karakter gitu kan, kebiasaan yang berulang-ulang kan jadi karakter. Makanya kayaknya memang nggak bisa dipaksain juga gitu, nggak bisa dipaksain misalnya teman-teman yang memang tumbuh dengan musik 90-an terus mainin nyanyi seperti Billie Eilish juga nggak bisa itu. Atau anak-anak sekarang yang penyanyi perempuan sekarang yang bernyanyi seperti Billie Eilish terus disuruh nyanyi seperti Krisdayanti juga pasti nggak bisa juga gitu. Iya memang nyadar nggak gitu? Nyadar nggak itu? Memang ya referensi itu sangat berpengaruh. Mungkin dulu eranya Krisdayanti dan lain-lain
dengerinnya Whitney Houston betul. Nah, pasti begitu kan. Terus era sekarang mereka dengerinnya Billie Eilish. Hampir semua akhirnya cara nyanyinya begitu. Benar. Itu sangat mempengaruhi sih menurutku. Tapi kalau dulu Bang Naga sendiri ngomongin soal influence music, selain tadi sempat di-mention Ahmad Dhani. Siapa lagi sih sebenarnya? Indonesia, ya tadi semua lagunya Mas Ahmad Dhani, terus Sheila on Seven. Ya pop semua sih. Lebih ke pop ya berarti semua sih. Sheila on Seven, ya Peter Pan juga termasuk gitu, dulu awal-awal. Dia awal 2000-an awal kali ya. Iya. Kalau dengerin dia Club Project. Club Project. Tapi gini deh, mau nggak mau, image dari seorang Indra Sinaga adalah lila. Ya. Sampai sekarang harus diakuin itu. Oh iya pasti. Tak pernah aku bermaksud. Ya elah, abis ini pasti bikin konten, abis selesai talk show ini udah dibaca. Ini pengalaman pasti yang beberapa Aduh. Image seorang Lila masih melekat di seorang Indra Sinaga, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah, karena emang itu bagian dari aku kan. Gitu. Memang selain Indra Sinaga yang rilis Aku di Sampingmu 2005, terus dengan Lila 14 tahun gitu, dari 2006 sampai 2020 kan, 14 tahun, ya itu memang bagian dari seorang Indra Sinaga, gitu. Jadi nggak ada masalah. Ada orang sampai sekarang orang masih manggil Naga Lila. Gitu. Naga Lila betul. Masih mending manggil Naga Lila. Mas Lila. Iya Mas Lila. Mas Lila. Iya. Ya gimana? Iya. Oke. Nah tapi kalau ngomongin soal sebuah pengakuan ini, jujur gitu, honestly pas waktu nonton video klipnya plus juga dengerin musiknya, automatically benci loh aku sama Naga. Ingat pas kayak Aris mumpung ada orangnya sikat aja udah. Oh my god nih. Gimana sih maksudnya gitu. Tapi itu nanti bakal kita bahas setelah kita break dulu untuk sesaat gitu kan. Enggak. Kita masih ada satu sesi lagi tentunya. Kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tentang single terbarunya Indra Sinaga. Sebuah pengakuan dan kita bakal kulik-kulik lagi. Termasuk juga nanti bakal ada live performance dari Indra Sinaga juga. Jadi buat youngsters dan juga sobat global jangan kemana-mana. Ntar kita bakal balik.